Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas soal token namanya adalah YFII. Jadi baru aja 22 Agustus kemarin kita dapat berita bahwa Binance akan melakukan delisting untuk beberapa token mereka. Salah satunya adalah SNM atau SOM, kemudian Serum, sama YFII teman-teman. YFII atau DFI.money pada tanggal, ya harusnya sih ini bakalan di delisting di 22 Agustus. Per video ini dibuat tanggal 29, otomatis sudah di delisting ya untuk YFII teman-teman. Jadi kabarnya YFII ini adalah koin scam. Apakah benar dia adalah koin scam? Aku sendiri coba untuk cari informasinya di beberapa forum tanya jawab. Salah satunya adalah Crypto Compare, teman-teman. Di sini aku dapat memang ada ulasan yang mengatakan bahwa dia adalah scam, teman-teman. Pembahasannya soal Yearn Finance, EFI scam. I lost my money. It is dangerous. Tapi saya sendiri belum mengalaminya. Maksudnya saya belum mencoba. Ya, karena udah ada indikasi scam ya, ngapain dicoba, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari pengertiannya apa, YFII itu adalah sebuah project nih, turunan atau kalau bahasa kerennya adalah hard fork, hasil hard fork daripada token YFI. Jadi Yearn Finance ini keluarganya ya teman-teman, DFI Money. Jadi kalau kita lihat dari pengertiannya, untuk YFI sendiri adalah sebuah DeFi teman-teman, platform DeFi di mana teman-teman bisa menyimpan ataupun melakukan staking di aplikasinya. Kemudian kalian akan memperoleh reward dari hasil staking yang kalian lakukan. Nah, proyek ini membuat penggunanya tidak perlu membuka situs DeFi untuk mendapatkan keuntungan. Yearn memecahkan masalah ini dengan mengintegrasikan banyak protokol blockchain yang berbeda. Jadi, Anda hanya perlu mempertaruhkan token sekali dengan Yearn untuk mengakses ke banyak protokol blockchain dan menghasilkan bunga. Jadi, ini diciptakan oleh Andre Cronje, founder daripada Phantom, teman-teman. Nah, kemudian Yearn Finance itu ternyata bikin hard forks. Muncullah token namanya YFII, merupakan mata uang yang paling digandrungi di ekosistem DeFi China. Token ini sengaja dibuat oleh perintah untuk memperkenalkan proposal YIP8. Namun sayangnya proposal itu gagal lolos. Oleh karena itu, YFII dibuat untuk mengimplementasikan proposal tersebut. Dengan kata lain, YFII punya 98% kode yang sama dengan YFI, sementara pasukan maksimum daripada YFII dipatok hanya 40.000 token saja. Pada awalnya, YFII sempat dianggap sebagai penipuan karena Balancer pernah memasukkannya ke daftar hitam. Namun ternyata kinerjanya cukup baik dengan membuat all time high ke 6.000 dolar. Jadi apakah ini scam atau enggak, teman-teman? Nah, kita akan coba cek dia dari CMC ya. Ini tokennya YFII, kalau hari ini diperdagangkan di kisaran harga 6.300 something rupiah, lumayan mahal, teman-teman. Dia hanya bisa diperdagangkan di PancakeSwap, Huobi Global, OKX, Get.io, kemudian Polynex dan juga Maxi. Untuk supply maksimumnya token ini itu sekitar 39.000 YFII saja. Dan saat ini supply yang beredar itu hanya sekitar 38,5 ribu atau 98%. Artinya dia belum mencapai batasan supply maksimumnya. Kalau kita cek dia langsung di Twitter, ini Twitternya ya, dengan pengikut sebanyak 22,5 ribu pengikut. Terakhir kali mereka update di 20 Agustus. Mereka masih membuat analisa. Memang ini proyeknya berbasiskan dengan China, terbukti dengan bagaimana dia menulis dengan bahasa Mandarin di sini. Tulisan Mandarin, tulisan apa namanya ya? Ya itulah teman-teman. Jadi ini memang proyek yang lebih banyak untuk China user ya. Untuk China user, dan hari ini mereka di delisting. Kita masih bisa kok untuk pakai proyeknya.
kita masih bisa untuk earn projectnya ini, teman-teman. Ini ada beberapa koin atau token yang support jika teman-teman berminat untuk melakukan staking di project ini. Ada USDT, USDC, DAI, dan juga BUSD. Ini rata-rata stable coin ya, stable coin untuk di menu vault-nya. Sementara ada governance token, oh ini nggak bisa diakses nih teman-teman. Ya itu sih, sebagai project yang berbasiskan dengan DeFi, project ini akhirnya diputuskan untuk delisting. Tentu saja delisting yang dilakukan Binance itu nggak melulu soal apakah projectnya scam atau enggak. Tapi biasanya sebuah exchange itu adalah sebuah bisnis. Ibaratnya Binance itu adalah toko, supermarket teman-teman. Lalu ada beberapa produk yang di sana itu nggak laku. Nggak laku ya nggak terlalu banyak orang yang memperdagangkan. Nggak banyak orang yang membeli. Lalu tugas Binance sebagai pemilik toko ngapain? Ya, mereka akan mendelisting atau tidak lagi memasukkan barang tersebut jadi bahan dagangan. Ya kan, lebih baik space-nya itu daripada memenuhin tempat, ya masukin koin lain yang lebih diminati teman-teman oleh market. Jadi itu kurang lebih sederhananya konsep daripada sebuah exchange. Jadi ibaratnya toko lah. Terus ada barang yang nggak laku, ya ngapain gue taruh barang itu di sana, ya kan? Lebih baik kita ganti pakai barang lain yang mungkin lebih laku sehingga bisa meningkatkan omset pendapatan dari sebuah exchange. Itulah yang terjadi pada koin-koin yang di delisting. Jadi nggak melulu apakah koin itu scam atau enggak, teman-teman. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah apakah YFI ini adalah scam? Itu dari beberapa jawaban ya, dari beberapa komunitas teman-teman itu mengatakan ya ini scam. Tapi konfirmasinya belum ada. Saya sendiri juga nggak berani masukin uang ke sana, teman-teman. Karena ya kalau dia ada, dia masih berhasil, saya harus staking dengan sekian periode waktu, ya kan. Kalau enggak ya resikonya ya uang kita lenyap. Jadi ya itu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah coba untuk YFI Finance, boleh dong untuk komen di kolom komentar kita, kasih testimoni apakah ini project scam atau enggak. Untuk lebih realnya teman-teman, supaya jangan sampai kita hanya menduga-duga. Tapi kalau menurut saya sih melihat daripada websitenya, oke, dia masih sepertinya masih ada teman-teman. Cuman di sini kayak belum kelihatan nih berapa reward yang ditawarkan untuk setiap ininya karena kita belum melakukan deposit. Jadi kita nggak bisa untuk mengira-ngira apakah proyeknya jalan atau enggak, karena yang namanya DeFi atau DEX itu ditentukan sekali sama yang namanya komunitas konsensus yang ikut turut mengembangkan proyek ini. Jadi nggak dipegang oleh individual. Dan kalau kita lihat dari komen-komennya, coba ya kita cek bentar. Kita cek di beberapa postingan, ya sepertinya sih belum ada komen yang gimana-gimana nih untuk proyeknya teman-teman. Karena dia ngepost di Twitter tuh sama mulu ya. Sama mulu, nggak ada kejelasan juga nih. I already sold GFI trade maker better performance dan ya itu sih kalau dari komunitas Twitternya menurut saya juga nggak ada keterangan lebih lanjut untuk proyeknya apakah ini project scam atau bagaimana ya teman-teman, belum ada yang memberikan testimoninya juga. Gitu. Kalau Yarn Finance sih menurut saya aman, tapi yang satu lagi nih YFI ini yang sepertinya dalam posisi masalah untuk saat ini. Lalu gimana untuk pergerakan dari harganya ya? Kita akan lihat YFII hari ini diperdagangkan di kisaran harga 415 dolar teman-teman. Sementara dia masih ada di OKX dan dia sepertinya sedang berada di level support yang cukup penting untuk saat ini. Apakah YFI ini bakalan lebih dalam turun atau enggak? Jadi kemarin setelah pemberitaan dia di delisting di Binance, lumayan terjadi penurunan harga ya, sangat signifikan, dihitungnya sama volume perdagangan yang juga lumayan tinggi. Kemudian dari smart money juga cenderung kosong, indikator dari RSI-nya menunjukkan sudah di level jenuh jual teman-teman. Jadi apakah YFI bakalan rebound? Ya ekspektasinya adalah secara teknikal dia ada kemungkinan untuk rebound bila mana dia mampu mempertahankan level di kisaran 399 dolar ini. Tapi kalau
seandainya enggak, ya kan, pergerakan harganya kembali melanjutkan penurunan, maka itu juga akan sangat-sangat berpotensi untuk membuat pergerakan dari YFI turun lebih dalam, mungkin bisa ke 200 dolar something, teman-teman. Jadi hati-hati aja, ini udah di delisting di Binance, bukan kabar yang menggembirakan. Satu lagi deh, sekalian kita akan bahas untuk YFI ya, apakah YFI masih menarik atau enggak. Bentar. Nah, ini kita cek dulu nih, teman-teman. YFI ini sebenarnya proyek apa sih? Jadi, Yearn Finance ini merupakan sebuah proyek yang dibikin sama yang namanya Andre Cronje, founder daripada FTM, dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dari yield farming. Jadi, di platformnya, teman-teman bisa banget untuk melakukan staking atau earn reward, teman-teman, dari hasil staking kalian. Jadi ini sebenarnya platform yang memang sudah sangat-sangat lumrah dan banyak sekali ya. Banyak sekali platform-platform DeFi yang muncul, teman-teman. Yearn Finance menurut saya masih salah satu yang eksis. Buktinya apa? Buktinya dia masih ada di Binance, Coinbase, bahkan di exchange lain dia masih bisa diperdagangkan. Ini platformnya di mana dia sudah terkoneksi dengan beberapa blockchain lain ya, seperti contohnya ya bisa teman-teman temukan di Ethereum. Kemudian ada bridge juga yang ke Phantom, teman-teman, CRV, dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan staking dan masih worth untuk sekarang ini. Itu secara teknikal pergerakannya sekarang berada di level support yang sangat kuat, yaitu di kisaran harga 4.400 rupiah, dolar, teman-teman. 4.400 dolar, dan pergerakannya kecenderungannya adalah masih dalam tekanan jual yang lumayan tinggi. Secara teknikal dia bergerak sepertinya dalam sebuah triangle ya, masih berusaha untuk ditahan nih di kisaran level tersebut, teman-teman. Kalau nanti YFI ini berhasil ditembus ya dari level 4.600 ini adalah bukan perkara yang bagus, bukan sebuah berita bagus, teman-teman. Kalau dari saya sih lebih mengajak teman-teman untuk mempertimbangkan posisi dari Bitcoin saat ini. Bitcoin masih struggling, masih bertahan di kisaran 26 ribuan. Ya, sementara dia beberapa kali udah turun, teman-teman, dari 26 ribu ya. Dan tekanan jual juga masih cenderung tinggi. Jadi kondisi market sekarang itu masih belum begitu bagus. Pertama, kemarin pemerintah Amerika Serikat sudah menaikkan yang namanya bond atau obligasi jangka panjang. Ini bikin banyak investor sementara melirik bond dulu ya. Ya efeknya apa? Efeknya adalah dolar menguat. Dolar menguat berarti aset-aset lain cenderung tertekan. Saham, gold, termasuk kripto juga tertekan. Jadi ya itu sih, teman-teman. Untuk sekarang saya rasa kripto masih bakalan tertekan. Lalu gimana potensinya untuk YFI? Untuk sekarang sih kemungkinan masih bakalan down. Teman-teman harus berhati-hati kalau dia nanti turun di bawah dari level 4.600. Sementara sih masih bisa dipertahankan, ya masih bagus lah, teman-teman. Tapi hati-hati aja sama volume yang rendah ini, kemudian juga smart money juga kosong, saya rasa akan sangat-sangat rawan untuk kedepannya. Jadi YFI apakah masih aman? YFI masih aman, teman-teman. Selama dia masih proyeknya masih jalan, pergerakannya masih ada, dan yang mereka nggak aneh-aneh aja, teman-teman, nggak menyelewengkan DeFi ya, dana investor. Selama itu dia masih akan aman. Menurut saya sih itu indikator-indikator yang penting buat teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah Coinbase. Coinbase ini sangat-sangat selektif dalam hal memasukkan token atau koin yang bisa diperdagangkan. Jadi kalau dia masih ada di Coinbase, itu masih merupakan berita yang bagus. Gitu aja buat YFI sama YFII. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan lain, ada pertanyaan buat dibahas, nanti kalau menarik kita akan coba untuk bahas ya, teman-teman. Linknya ataupun kalau teman-teman punya permintaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang mau join di komunitas Telegram kita, untuk linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Itu aja akhir kata saya, Andre. Makasih.